Pelatih Timnas Indonesia Sintayong pernah menjalani operasi pleuritis 17 Juni 2024 1 tahun yang lalu, membuatnya harus beristirahat sekitar 1 bulan. Sintayong dirawat di rumah sakit di Korea Selatan pada 15 Juni 2024 dan dioperasi pada 17 Juni 2024 selama 6 jam. Apa sebenarnya penyakit pleuritis yang pernah diderita pelatih asal Korea Selatan itu? Pleurisi atau pleuritis adalah peradangan pada selaput pembungkus organ paru-paru atau pleura. Kondisi ini menyebabkan penderitanya merasakan nyeri dada yang menusuk, terutama ketika bernapas. Pleuritis terjadi ketika pleura mengalami peradangan dan iritasi. Peradangan membuat pleura membengkak dan cairan pleura menjadi lengket. Kondisi tersebut dapat menimbulkan nyeri dada setiap kali kedua lapisan pleura bergesekan, yaitu saat paru-paru mengembang menarik napas. Salah satu penyebab pleuritis adalah infeksi, baik infeksi virus, bakteri, maupun jamur. Misalnya, virus influenza atau bakteri tuberkulosis. Selain infeksi, pleuritis juga disebabkan oleh penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis dan lupus, gangguan pada organ paru seperti emboli paru, kanker paru, cedera pada tulang rusuk, dan penyakit keturunan seperti anemia sel sabi. Gejala utama pleuritis adalah nyeri parah yang terasa tajam dan menusuk di bagian dada, terutama ketika bernapas. Nyeri di dada kiri atau kanan tersebut akan makin memburuk ketika bersin, batuk, tertawa, atau bergerak, tetapi dapat mereda ketika menahan napas atau menekan area dada. Selain nyeri dada, gejala lain yang dapat dialami oleh penderita pleuritis adalah demam, menggigil, hilang nafsu makan, sakit kepala, nyeri sendi dan otot, nyeri bahu dan punggung, batuk kering, dan sesak napas. Segera periksakan diri ke dokter jika kamu mengalami nyeri dada. Selain karena pleuritis, nyeri dada dapat timbul akibat serangan jantung yang berakibat fatal. Selain itu, segera konsultasikan dengan dokter jika muncul gejala berikut: demam tinggi hingga 40 derajat Celcius, batuk disertai dak berwarna kuning atau hijau kental, pembengkakan pada lengan atau tungkai, berat badan turun drastis, batuk darah, sulit bernapas. Sebagai langkah awal, dokter akan menanyakan gejala dan riwayat kesehatan pasien. Setelah itu, dokter akan menggunakan stetoskop untuk memeriksa suara di dalam organ paru. Untuk melihat adanya peradangan pada pleura atau paru-paru, dokter akan melakukan pemindaian pada paru-paru dengan foto ronsen dada, CT scan dada, atau USG dada. Pemeriksaan tersebut juga bisa mendeteksi penumpukan cairan di ruang antar pleura. Bila cairan pleura menumpuk, maka dokter akan melakukan thoracocentesis atau fungsi pleura, yaitu pengambilan sampel cairan paru dengan jarum khusus untuk diperiksa di laboratorium. Selain pemindaian, dokter juga akan melakukan pemeriksaan lain untuk menunjang diagnosis, yaitu tes darah untuk mendeteksi tanda-tanda infeksi atau penyakit lain yang mendasari pleuritis seperti rheumatoid arthritis dan lupus, elektrokardiogram atau EKG untuk memeriksa apakah nyeri dada disebabkan oleh gangguan pada jantung, torakoskopi atau pleuroskopi untuk memeriksa kondisi rongga dada melalui selang kecil berkamera, dan biopsi, pengambilan sampel jaringan pada pleura yang dapat dilakukan pada prosedur torakoskopi. Pengobatan pleuritis tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Tujuan pengobatan adalah untuk mengatasi peradangan, meredakan nyeri, dan mengobati penyebab pleuritis. Ada beberapa jenis obat yang dapat digunakan untuk menangani pleuritis. Antibiotik, seperti cefalosporin untuk menangani pleuritis yang disebabkan infeksi bakteri, antijamur seperti fluconazole untuk menangani infeksi jamur yang menyebabkan pleuritis, obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen untuk mengatasi peradangan dan meredakan nyeri dada, obat pengencer darah atau antikoagulan seperti warfarin dan heparin untuk mengatasi pleuritis yang disebabkan oleh emboli paru, kodein untuk meredakan batuk, obat imunosupresan seperti prednison dan kiklosporin untuk menangani pleuritis yang disebabkan penyakit autoimun, misalnya rheumatoid arthritis. Pleuritis yang disebabkan oleh virus dapat sembuh dalam beberapa hari dengan istirahat yang cukup, sehingga obat-obatan antivirus tidak diperlukan. Sementara itu, operasi dapat dilakukan pada pleuritis yang disebabkan oleh kanker paru-paru. Operasi bertujuan untuk mengangkat sebagian untuk seluruh organ paru-paru. Selain operasi, radioterapi atau kemoterapi juga dapat dilakukan untuk menangani kanker paru-paru. Jika tidak segera ditangani, pleuritis dapat menyebabkan penumpukan cairan di dalam ruang antar pleura atau efusi pleura. Komplikasi ini banyak dialami penderita pleuritis akibat infeksi bakteri atau emboli paru. Efusi pleura ditandai dengan sesak napas yang makin memburuk serta mulut dan ujung jari yang membiru akibat tubuh kekurangan oksigen atau sianosis. Efusi pleura dapat pulih jika kondisi yang menyebabkan pleuritis berhasil diobati. Namun, jika pengobatan pleuritis tidak dapat mengatasi efusi pleura yang terjadi, maka dokter akan melakukan prosedur operasi untuk mengeluarkan cairan dari dalam rongga pleura.
Pleuritis dapat dicegah dengan menghindari penyebabnya. Sebagai contoh, pleuritis akibat infeksi bakteri pneumococcus dapat dicegah melalui vaksinasi pneumococcus, vaksin PCV. Pleuritis juga rentan dialami oleh seorang perokok. Oleh sebab itu, tidak merokok merupakan salah satu upaya untuk mencegah pleuritis. Tidak merokok juga dapat mencegah kanker paru yang bisa menyebabkan pleuritis.